Selamat datang di kanal YouTube saya. Sebelum menonton, mendengar, ataupun menyimak video kali ini, mari kita untuk selalu senantiasa menjaga kebersihan, selalu mencuci tangan, selalu mematuhi protokol kesehatan. Kali ini sebetulnya saya ingin berbicara karena saya menonton sebuah video yang di situ menyinggung mengenai NU dan Muhammadiyah. Nah, justru saya dalam pikiran saya ada yang unik mengenai ketika kita membicarakan NU dan Muhammadiyah dalam konteks Islam di Indonesia atau keislaman di Indonesia. Ketika kita menilai seseorang atau suatu peristiwa yang terjadi di dalam di sekitar kita, kadang kita dalam benak kita ataupun dalam alam bawah sadar kita, dan saya juga atau minimal saya sendiri kadang menilai, oh ini Muhammadiyah, oh ini NU. Walaupun sebetulnya di dalam Islam sendiri itu yang masyhur dan populer ada 4 mazhabul arba'ah, yaitu Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Nah, sedangkan di Indonesia mungkin saja ketika kita ditanya apa saja mazhab yang ada di Indonesia untuk saat ini, secara tidak langsung sebetulnya itu bukan Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, ya. Tetapi kita akan menggunakan tolok ukur minimal NU Muhammadiyah, atau kalau mau ditambah satu adalah Salafi. Nah, ketika orang yang nggak suka Salafi akan menyebutnya Wahabi. Nah, sebetulnya ini merupakan bisa dikatakan, atau saya sendiri akan mengatakan bahwa sebetulnya mazhab di Indonesia itu hanya ada 3, NU, Muhammadiyah, Salafi untuk sekarang ini. Kenapa? Karena dalam pikiran kita, alam bawah sadar kita sudah langsung secara unconsciously, secara tidak sadar bahkan, akan mengkotak-kotakan sesuatu berdasarkan kodifikasi apakah dia NU ataukah Muhammadiyah. Walaupun sebetulnya kalau kita mau merujuk lebih dalam, toh konstruksi ijtihad mereka itu juga memilih daripada salah satu mazhab yang 4. Nah, tetapi pikiran kita tidak sampai ke situ. Maksudnya misalnya sebagai contoh, Muhammadiyah menganggap kunut itu sebagai sebuah bid'ah. Tentu saja di situ ada konstruksi berpikir yang bisa jadi diambil daripada pandangan-pandangan 4 mazhab itu. Dan masyhur bahwasanya orang NU mengambil pandangan bahwa kunut itu sunnah merupakan pendapatnya Imam Syafi'i, dan tetapi kita tidak mengatakan bahwa kalau dia kunut pasti ngikut Imam Syafi'i. Enggak seperti itu. Tapi alam bawah sadar kita akan sudah berpikir, sudah menjudge, sudah menilai bahwasanya orang yang kunut, dia pasti NU. Kita tidak akan mengatakan orang yang melihat kunut pasti kita akan dia itu pengikutnya Imam Syafi'i. Pasti tidak seperti itu. Nah, jadi di Indonesia, khususnya di Indonesia, itu ya seperti ini, NU, Muhammadiyah, Salafi, seperti itu. Secara tidak langsung, secara tidak sadar, kita sudah mengkotak-kotakan, mengkodifikasikan tradisi keislaman di Indonesia seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah itu betul atau tidak, atau apakah itu benar? Menurut saya, hemat saya, setidaknya menurut saya kira nggak apa-apa lah.
Bahkan Imam Grand Syekh Al-Azhar sewaktu mengunjungi Indonesia, Syekh, saya lupa, setelah Ali Jum'ah itu siapa ya? Saya lupa. Yang waktu itu mengadakan al-hiwar, pembicaraan dengan Said Aqil, ketua PBNU, mengatakan NU itu an-nahdawiyah. NU seperti itu. Ada an-nahdawiyah, ada Muhammadiyah, dan seterusnya. Karena sekali lagi kembali ke pertanyaan tadi, apakah boleh dan benar seperti itu? Menurut saya tidak apa-apa. Toh sebelum ada dinamika berpikir, madhab, mengulang sedikit rewind, apa isi itu madhab? Madhab adalah terambil dari kata dhahaba. Dhahaba itu artinya keluar. Madhabun itu artinya tempat keluar atau jalan. Maksudnya ini jalan, metode memahami hukum-hukum Allah, memahami teks-teks hadis, teks-teks Quran, yang dari situ mereka banyak sekali ada keberagaman. Nah, keberagaman, bukan keseragaman. Jika Allah menghendaki keseragaman, pastilah seragam. Tetapi karena Allah menghendaki keberagaman, oleh karena itu banyak atau ada keberagaman dalam berpikir. Nah, oleh karena itu saya kira wajar ketika, dan tidak mengapa ketika ada pertanyaan mazhab apa yang dianut di Indonesia. Mazhab yang di Indonesia ada 3, NU, Muhammadiyah, dan Salafi, minimal setidaknya sekarang. Karena kembali lagi, karena dulu sebelum muncul kecabangan pemikiran Islam, belum ada mazhab-mazhab juga. Dan setelah ada mazhab, orang juga menisbatkan ulama pada mengikuti mazhab tertentu. Ini diketahui ketika ada penamaan ulama belakangnya dengan mazhabnya apa. Misalkan Syekh Abu Bakar siapa-siapa Asy-Syafi'i, siapa-siapa Al-Hambali, siapa-siapa Al-Maliki. Nah, seperti itu. Jadi tidak apa-apa ketika ya, seperti sekarang Kiai NU, Kiai Muhammadiyah, Ustadz NU, ya itu yang kita lekatkan. Dan bisa saja ini berubah ketika selanjutnya ada dinamika yang muncul. Misalnya mungkin Muhammadiyah meredup sebagaimana meredupnya Persis atau organisasi-organisasi massa Islam yang dulu berjaya. Bisa jadi selanjutnya ada FPI, terus hanya ada FPI dan NU. FPI selanjutnya diakui oleh pemerintah. Mungkin selanjutnya pemerintah yang berkuasa setelah Jokowi itu mengafirmasi hak-hak FPI. FPI tumbuh menjadi organisasi yang besar, yang mungkin saja di situ Salafi ikut, dan di situ akan timbul kecabangan Islam baru, bukan lagi NU Muhammadiyah tetapi NU dan FPI. Bisa jadi selanjutnya itu Kiai FPI, Ustadz FPI, bisa saja. Nah, itu ya sekedar selayang pandang dari saya. Jika bermanfaat silakan ambil, jika tidak silakan komentar bila ada masukan. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat bergembira, selalu menjaga protokol kesehatan dan selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Terima kasih telah mendengarkan ataupun menonton video ini.